Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini, kita akan belajar bersama. Sebelumnya, marilah kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dapat terjadi secara generatif maupun secara vegetatif. Yang pertama, kita akan pelajari perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan atau pembuahan. Perkembangbiakan generatif melibatkan dua induk, yaitu induk jantan dan induk betina. Perkawinan atau pembuahan adalah proses bertemunya sel sperma dari induk jantan dan sel telur atau ovum dari induk betina. Sifat keturunan individu hasil perkembangbiakan generatif adalah perpaduan dari dua induk. Perkembangbiakan generatif pada hewan terdiri dari tiga cara. Yang pertama ovipar, bertelur, dua vivipar, beranak atau melahirkan, dan tiga ovovivipar, bertelur, melahirkan. Yang pertama ovipar atau bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar: 1. Tubuh ditutupi bulu, sisik, cangkang, atau tempurung. Ayam ditutupi bulu, ikan ditutupi sisik, siput ditutupi cangkang, dan pada penyu ditutupi tempurung. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Perhatikan hewan di bawah ini. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu, sehingga hewan ovipar tidak menyusui anaknya. 4. Dapat mengalami pembuahan di dalam atau pembuahan internal atau pembuahan di luar, disebut pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Contoh pada ayam, serangga, kura-kura, dan lain-lain. Pembuahan eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina. Contoh pada ikan dan katak. Yang kelima, embrio mendapat nutrisi dari telur. 6. Induk mengeluarkan telur atau bertelur. Sekarang kita lihat perbedaan pembuahan eksternal dan internal. Pembuahan internal, misalnya pada ayam, terjadi di dalam tubuh induk betina. Sehingga bertemunya sel sperma dengan sel telur terjadi di dalam tubuh induk betina. Pada ikan yang mengalami pembuahan eksternal, ikan betina akan mengeluarkan sel telur di perairan. Ikan jantan mengeluarkan sel sperma di perairan. Terjadinya pertemuan sel sperma dengan sel telur di luar tubuh induk betina, yaitu di perairan. Yang kedua, vivipar, beranak atau melahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar: yang pertama, tubuh ditutupi rambut. Perhatikan pada domba, landak, gorila, dan hewan-hewan vivipar lainnya, tubuh ditutupi rambut. Yang kedua, memiliki daun telinga. Perhatikan hewan-hewan di bawah ini. Yang ketiga, memiliki kelenjar susu. Umumnya hewan vivipar menyusui anaknya. Yang keempat, mengalami pembuahan internal atau pembuahan di dalam tubuh induk betina. Yang kelima, embrio mendapat nutrisi dari induknya. Yang keenam, induk mengeluarkan anak atau beranak atau melahirkan. Yang ketiga, ovovivipar atau bertelur melahirkan. Ciri-ciri hewan ovovivipar: yang pertama, mengalami pembuahan internal.
2. Embrio mendapat nutrisi dari telur yang masih berada di dalam tubuh induk betina. Jadi di dalam tubuh induk betina terdapat telur yang di dalamnya terdapat embrio. Yang ketiga, mengeluarkan telur yang berisi anak dari tubuh induk betina atau mengeluarkan anak dari telur yang sudah pecah dari dalam tubuh induk betina. Jadi tampak seperti melahirkan. Contoh hewan ovovivipar, ada kadal, ular, ikan hiu, dan ikan pari. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif melibatkan satu induk, sehingga sifat keturunannya sama seperti induknya. Contohnya yang pertama, membelah diri pada amuba dan paramecium. Amuba dan paramecium adalah hewan bersel satu yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi terjadi melalui pemotongan anggota tubuh. Contohnya pada planaria dan cacing pita. Planaria misalnya. Pada planaria, ketika tubuh terpotong, bagian-bagian yang terpotong akan menjadi individu baru. Bagian kepala akan membentuk bagian tubuh bawah, bagian tubuh ekor akan membentuk bagian tubuh atas. Begitu juga pada cacing pita. Yang ketiga, tunas. Contohnya pada hidra dan anemon laut. Pada hidra dewasa akan tumbuh tunas. Tunas semakin lama akan semakin berkembang, dan ketika sudah besar, tunas akan lepas dari induknya dan menjadi individu baru. Yang keempat, partenogenesis. Terbentuknya individu baru pada perkembangbiakan dengan partenogenesis terjadi ketika sel telur tidak dibuahi sel sperma. Hal ini bisa terjadi karena hewan betina lama tidak bertemu hewan jantan, contoh pada komodo, sehingga sel telur mampu membuahi sendiri. Contoh lain yaitu dihasilkannya lebah pekerja dan semut. Kita sudah belajar mengenai cara perkembangbiakan pada hewan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.